Halo Sobat Ternak, kembali lagi di Spesialis Ternak, solusi para peternak. Gimana nih kabar teman-teman semua? Baik-baik aja kan? Oke Sobat Ternak, di episode kali ini kita beda nih Kak, karena kita ada di kandang layar. Bisa dilihat di belakang nih, ada kandang layar. Nah, untuk itu kita bakal bahas di episode kali ini yaitu cacar pada unggas. Nah, seperti biasa nih masih ditemani dengan Kak Cantik Lutfia. Gimana nih Kak Cantik kabarnya? Alhamdulillah kabarnya harus luar biasa. Pastinya. Gimana nih kabar Kak Laras? Luar biasa juga nih. Oke Kak Cantik, kita ketahui bahwa ayam petelur ini mempunyai masa hidup yang paling panjang daripada ayam broiler maupun berdaging ya Kak. Dan ternyata resiko terserang penyakitnya pasti banyak juga nih ya. Dan sedikit peternak yang tahu tentang tema kita kali ini yaitu tentang cacar unggas. Nah mungkin peternak hanya sekedar mengetahui oh ini pasti kena cacar aja nih Kak ya. Hanya sekedar tahu, tapi masih jarang yang tahu ternyata tipe-tipe cacar unggas ini dan penanganannya pun akan berbeda ya. Bukan begitu ya Kak ya? Benar, jadi kalau di cacar unggas ini pasti juga banyak tipenya gitu dan pasti juga penanganannya akan berbeda kayak gitu. Kalau kita membahas yang namanya cacar ini nggak hanya serta-merta bisa menyerang ke manusia aja, tapi memang ada salah satu spesies di virus ini tuh bisa menyerang pada unggas, salah satunya di ayam petelur kayak gitu ya, Kak. Oke Kak, lalu nih apakah cacar unggas ini bisa menyerang ke manusia atau zoonosis, dan apakah cacar pada manusia juga bisa menyerang ke unggas nih Kak? Jadi sebenarnya virus cacar unggas atau cacar ayam ini biasa disebut dengan istilah Volpox. Nah, biasanya peternak udah ada yang tahu nih ya. Dan biasanya di sini tuh yang namanya cacar unggas ini pasti disebabkan oleh virus. Nah, disebabkan oleh virus, dan virusnya ini belum diketahui dan bahkan tidak sama sekali ini bisa menyerang ke manusia. Jadi di sini tidak zoonosis, tidak ya. Jadi virus pada cacar di unggas ini tidak bisa menyerang ke manusia maupun dan begitu sebaliknya kayak gitu. Dan di sini tuh memang ada beberapa strain virus. Di sini tuh memang dia tuh menyerang pada target inangnya gitu. Misalnya kayak gini. Misalnya di sini ada virus A, B, C, D. Pasti di sini virus A ini pasti akan menyerang ke inang yang A, yang B pasti menyerang B. Jadi sesuai dengan target yang diserang gitu. Misalnya nih ada beberapa strain virus ini dinamakan sesuai inang yang diserang, yaitu virus pada ayam ini dinamakan virus Volpox. Kalau di virus cacar unggas ini menyerang ke kalkun, berarti ini disebut dengan Turkey pox kayak gitu. Kalau dia menyerang ke burung, ini biasanya disebut virusnya ini adalah pigeon pox kayak gitu. Jadi beda-beda. Burungnya pun pasti juga beda. Burung merpati, terus kenari. Biasanya kalau kenari ini disebut canary pox kayak gitu. Jadi memang di sini tuh enggak virus satu bisa menyerang semua, enggak. Tapi di sini memang sesuai dengan target inang yang diserang kayak gitu sih Kak. Tapi nih Kak, cacar unggas ini bahaya nggak sih Kak buat performa atau produktivitas dari ternak ayam itu sendiri nih Kak? Oke, kalau bahaya tidaknya ini sebenarnya sih dilihat dari tipenya ya, dari tipe cacar unggas tersebut, dan juga bisa dilihat dari memang kondisi ayamnya itu bagaimana saat diserang kayak gitu. Dan juga ada pengaruh lainnya juga sih gitu. Kalau nih Kak, tipenya nih apa Kak? Mungkin bisa dijelaskan buat sobat ternak nih untuk tipe-tipe cacar unggas nih. Sebenarnya tipe cacar unggas ini tuh nggak banyak sih ya. Di sini cuma ada dua, yaitu tipe kering atau disebut tipe kulit. Yang dua adalah tipe basah atau difterik. Nah, kalau yang tipe kering ini dia itu lebih menyerang ke kulit. Jadi memang bagian yang tidak ditumbuhi oleh bulu, misal di bagian muka, di bagian jenggernya, pial, di ceker. Nah kayak gitu kan nggak ditumbuhi bulu ya. Dan itu biasanya lebih bisa diserang oleh cacar kering ini ya, kayak gitu. Dan biasanya di sini tuh akan timbul nodul-nodul atau benjolan seperti kutil. Nah dia awalnya nih berwarna kekuningan, tapi lama kelamaan warnanya ini akan pecah dan
dan juga pasti akan mengakibatkan perubahan pada warnanya. Warnanya gitu. bisa coklat, kehitaman, dan dipegang biasanya kasar gitu. Jadi tahu ya Kak, jadi kayak dia tuh timbul-timbul gitu loh di bagian kecil-kecil kulit gitu ya. Dan paling sering itu dia tuh di bagian jengger kalau kita lihat gitu. ya kan, pernah lihat ya. Dan biasanya kalau ayam diserang kayak gitu, dia menimbulkan gejala klinisnya tuh ya pasti dia tampak lesu ya kan, nafsu makannya menurun kayak gitu, dan juga pasti kalau di ayam petelur juga bisa mengakibatkan produktivitasnya juga pasti akan menurun kayak gitu. Kalau dilihat dari tipe yang kedua yaitu tipe cacar yang basah, dia ini yang diserang yaitu pada bagian dalam. Oh gitu. Yang diserang tetap pada saluran pernafasan, tapi dia tuh di bagian selaput lendirnya, di dalamnya, di tenggorokan kayak gitu. Jadi lebih ke mulut kayak gitu. Dan kalau di dalam ini dia yang timbul akan meradang gitu. Kalau dia radang pasti akan kesulitan ya. Dan selain radang dia itu pasti juga akan menimbulkan nodul itu tadi, benjolan-benjolan. Tapi ada ya Kak ya, tapi di dalam. Nah, kayak gitu. Ini bisa bahaya juga sih kalau radang di saluran pernafasan, pasti akan juga menyebabkan sistem pernafasannya terganggu kayak gitu sih Kak. Jadi Kak, lebih bahaya mana ini, yang cacar kering atau cacar basah nih? Kalau dilihat dari bahaya dari tipenya ini yang bahaya ini jelas yang basah ya Kak. Gitu ya, Kak, karena memang kalau di cacar kering ini pasti bisa untuk dikendalikan, masih bisa untuk ditangani ya, masih bisa di obati. Tapi kalau yang di dalam ini pasti akan sulit gitu, karena yang diserang memang bagian dalam kayak gitu. Kalau di dari tingkat kesakitan, tingkat kematian atau morbiditas dan mortalitas ini kalau di tipe cacar tipe kering ini sekitar 1-2% aja tingkat kematian dan kesakitan. Tapi kalau di tipe cacar yang basah, difterik, ini sekitar bisa sampai 5% dari total populasi kayak gitu. Jadi memang lebih, kalau dilihat dari tipenya ya jelas lebih berbahaya yang basah ya Kak. Karena kalau yang basah ini kan nggak bisa dilihat secara langsung ya. Bener. Kalau peternak udah jalan-jalan nih lihat kontrol kondisi ayam, ini pasti kalau dilihat oh ini ada yang bintik-bintik kayak gitu. Pasti ini cacar. Nah, kan bisa dilihat kering, ya. Bisa dilihat. Gitu. Tapi kalau yang basah kan perlu, wah ini kok kenapa pernafasannya terganggu, gini baru ada step-stepnya kayak gitu sih. Jadi kalau untuk penularannya ini bagaimana Kak, cacar ini Kak, untuk penularannya? Kalau penularannya si cacar unggas ini tuh dia bisa menempel pada benda mati. Misalnya benda mati itu apa? Dia bisa menempel di bulu ayam, bisa menempel di peralatan ayam, misalnya tempat makan ya kan, tempat minum, dan dia tuh juga bisa terbang di udara. Wah, keren nih. Jadi dia tuh bisa terbawa debu. Dia tuh juga bisa menempel di debu, terus kena angin, akhirnya menempel lagi, terus kena ayam lagi, ya kan. Apalagi kalau ini penularan yang paling sering ini adalah di ayam yang sakit, memang kena cacar, terus dia ini pasti menularkan ke ayam yang sehat. Nah, gitu ya. Dan juga ada faktor mekanisnya. Apa ini faktor mekanisnya? Jadi memang ada perantara yang menularkan virus ini, yaitu adalah di serangga lalat. Nah, ini tadi aku lihat-lihat juga kan banyak lalat nih. Tadi kan takutnya itu jadi juga bisa sebagai faktor mekanik menyebarkan virus-virus lainnya kayak gitu. Selain lalat juga ada nyamuk, gigitan nyamuk, dan juga kutu itu juga bisa sih kayak gitu. Lalu Kak, untuk pencegahannya ada nggak Kak untuk mengurangi ataupun biar nggak terkena nih, gimana nih caranya? Kalau kita membahas pencegahan, kita kembali lagi bahwa bahwa cacar unggas ini disebabkan oleh virus. Semua penyakit yang disebabkan oleh virus termasuk cacar ini belum ada obatnya gitu. Jadi upaya penanganan yang paling handal yaitu melakukan pencegahan. Betul yang dibilang Kak Laras, bahwa pencegahan ini menjadi garda terdepan sendiri di peternakan gitu. Terus pencegahannya seperti apa? Pencegahan yang pertama yaitu bisa melakukan biosecurity. Nah, biosecurity di sini adalah ya seperti ini, harus bisa mengendalikan lalu lintas di peternakan dari pengunjung, tamu. Sebelum kita masuk tadi juga harus disemprot desinfektan, alas kandang juga alas kaki juga harus disemprot ya, seperti itu. Dan selanjutnya harus bisa mengisolasi ayam yang sehat dan yang sakit, berarti harus mengisolasi yang
sakit. Nah, yang sakit ini bisa segera dikeluarkan dari vlog gitu, diberikan tempat tersendiri, diberi perlakuan tersendiri kayak gitu. Oh, gitu. Selain isolasi juga harus melakukan sanitasi kandang, ya, pembersihan kayak gitu, dan juga melakukan vaksinasi. Nah, gitu ya. untuk vaksinasi ini kan pasti yang namanya vaksin ini untuk cacar unggas ini banyak banget gitu ya di pasaran. Apalagi kalau cacar unggas ini identik dengan vaksin aktif. Oh gitu. Nah, ini peternak bisa melakukan vaksin ini pada umur 4 minggu. Oh gitu. Dan juga bisa diulang lagi atau diberikan ini di umur 1 sampai 2 bulan sebelum ayam ini bertelur. Oh gitu. Kalau di ayam bertelur kayak gitu. Nah, kalau untuk vaksinnya ini perlu diingat ya bahwa vaksin ini diberikan pada ayam yang sehat. Gitu. Bukan ketika sakit baru dikasih vaksin. Ini bukan. Jadi ini diberikan untuk pencegahan kayak gitu. Jadi vaksin ini diberikan ketika ayam ini masih sehat kayak gitu. Karena memang tujuannya untuk pencegahan. Oke nih Kak. Jadi selain itu ya, selain vaksin ini tadi nyebut lagi ya Kak. Oke, lanjut. Karena emang ada banyak, jadi kita bisa tahu apa aja itu. Jadi selanjutnya yaitu bisa diberikan antibiotik. Antibiotik di sini apa? Antibiotik di sini adalah untuk mengendalikan infeksi sekunder. Gitu. Takutnya ada sebelumnya ada infeksi sekunder dulu, nanti bisa karena gara-gara infeksi sekunder bisa tertular. Ya, jadi infeksi dulu, infeksi cacar. Pertama kena cacar, terus takutnya ini nanti ada virus lagi yang masuk atau bakteri lain yang masuk. Nah, ini sebelum ada bakteri yang masuk, ini diberikan antibiotik. Oh gitu. Jadi memang untuk mencegah adanya infeksi sekunder. Oh gitu. Kayak gitu. Selanjutnya juga bisa diberikan multivitamin untuk bisa tetap kondisi tubuhnya tetap sehat. Oke. Jadi gitu ya pencegahannya tadi ada biosecurity, lalu lintasnya, desinfektan, dan jangan lupa untuk vaksinasi. Nah, ini untuk vaksinasi jadi hanya yang benar-benar sehat ya Kak ya. Jangan yang ayam yang sakit baru dikasih. Nah, yang harusnya ayam sehat yang dikasih. Nah, ini Kak, kalau udah terjadi maksudnya terlanjur udah kena sakit cacar nih, penanganannya kita gimana nih untuk peternak di rumah biar tahu penanganannya yang harus dilakukan nih Kak? Oke, kalau ini buat peternak yang telaten nih. Iya, ini telaten ya. Oh, beda ya, telaten. Oke. Biasanya kan ada peternak sekedar tahu ini cacar nih pasti bisa kering sendiri lah. Gitu. Kan biasanya pemikiran peternak ada yang seperti itu. Tapi kalau di sini peternak yang memang menjaga kondisi dari si ayam itu sendiri, ini bisa dilakukan penanganan untuk ayam tersebut. Ya, pertama pasti harus mengisolasi, harus disendirikan si ayam ini. Dan kalau sudah terlihat kering, sudah terlihat sudah pecah atau bagaimana, sudah kasar, nah ini bisa dikorek. Nah, gitu. Dibersihkan dulu ini lukanya. Kalau sudah bisa dibersihkan, ini baru dioleskan antiseptik. Gitu. Seperti itu, karena memang untuk virus ini tidak menyebar ya, karena virus ini tuh bisa menempel pada serpihan-serpihan luka itu tadi kayak gitu. Ya? Jadi memang harus disemprot dengan atau dioles dengan antiseptik kayak gitu. Dan juga bisa diberikan tadi antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder dan memberikan multivitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Gitu ya Kak. Wah, udah cukup jelas ya Sobat Ra di rumah tentang tipe cacar unggas, penularannya, pencegahannya, dan penanganannya nih. Oke Kak Cantik, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga apa yang telah dipaparkan tadi bermanfaat untuk kita semua ya Kak ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Bagi kalian yang mau request, mau membahas tentang apa di podcast selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Tonton terus video-video menarik dari Spesialis Ternak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Spesialis Ternak, solusi para peternak.